Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriani Putri. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai politik internasional dalam mata kuliah politik internasional, yang mana dalam hubungan internasional itu kita akan membahas segala aspek kehidupan gitu kan. Nah, makanya hubungan internasional itu juga disebut dalam multidisiplin karena berbagai isu atau aspek-aspek bidang itu kita akan bahas, misalnya politik, keamanan, terus masalah budaya, lingkungan, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas mengenai politik internasional pada pertemuan ini. Apa sih politik internasional itu? Politik internasional itu sebagai salah satu kajian pokok atau core subjek dalam hubungan internasional, yang mana politik internasional juga akan berkaitan dalam dua instrumen, yaitu interest dan kekuasaan. Yang mana politik internasional ini juga merupakan wujud ya dari interaksi dalam hubungan internasional itu. Politik internasional juga akan membahas mengenai keadaan atau persoalan politik di masyarakat internasional. Yang mana kalau kita artikan dalam hal yang lebih sempit, itu berfokus pada diplomasi antar hubungan negara itu dan kesatuan politik lainnya. Dimana kalau kita lihat politik internasional di media massa, ataupun teman-teman bisa melihatnya di media massa ataupun di media elektronik ya, banyak berkaitan dalam permasalahan hubungan internasional berkaitan dalam politik itu sendiri. Contohnya masalah junta militer yang ada di Myanmar ataupun permasalahan yang lainnya. Nah, menurut Hosti, politik internasional itu sebagai studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain, yang mana selain mencakup unsur power, kepentingan, dan tindakan, polling ini juga akan mencakup perhatian terhadap sistem internasional, deterrence, dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Kita akan contohkan saja permasalahan perang Ukraina dan Rusia. Permasalahan itu kan mereka lagi berkonflik. Nah, negara-negara lain itu mulai istilahnya memberi masukan kepada kedua negara untuk meredam emosinya agar masyarakat di dalam negara mereka itu tidak berimbas secara lebih luas lagi. Nah, makanya banyak aktor-aktor negara ataupun aktor-aktor negara itu melakukan ya pendekatan secara persuasif. Apa saja sih ruang lingkup polin itu? Ruang lingkup HI itu sebenarnya banyak ya dalam hubungan internasional, karena dikatakan saya tadi di awal, hubungan internasional itu merupakan salah satu aspek multidisiplin, dimana nanti kita akan bahas ya ke depannya mengenai ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan lain sebagainya. Makanya hubungan internasional itu tidak dibatasi dalam misalnya kita harus membahas politik aja dalam satu semester, tidak itu. Nah, karena kalau kita lihat permasalahan yang ada di dunia itu beragam, apalagi dengan adanya arus globalisasi gitu kan. Arus globalisasi, permasalahan yang ada di dunia ini juga akan pasti lebih beragam. Contohnya, dulu mungkin kita tidak aware terhadap lingkungan, tapi sekarang sudah banyak NGO untuk menyuarakan atau mengkampanyekan tentang lingkungan itu sendiri. Sehingga dalam hubungan internasional itu terdapat aktor-aktor negara dan bukan negara. Jadi dalam hubungan internasional ada terbagi dua, negara dan bukan negara. Yang mana aja aktor negara nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Saya secara singkat saja, aktor negara ya negara, misalnya Indonesia, Malaysia, atau lainnya. Tapi aktor non-negara itu termasuk seperti MNC, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini perusahaan yang memiliki banyak cabang di negara-negara lain. Contohnya kalau teman-teman melihat KFC, McD, terus barang-barang dari Unilever. Nah, itu cabangnya itu ada di Indonesia semua. Bahkan masuk ke daerah-daerah ini ya, daerah-daerah terpencil istilahnya gitu. Nah, makanya itu ya aktor-aktor bukan negara dan hubungan internasional sudah beragam.
Salah satunya terus ada individu, terus ada NGO atau LSM lah kalau kata Indonesia ya gitu. Nah, sedangkan dalam polim ini pelaku atau aktornya itu hanyalah negara karena mereka akan melakukan kerjasama antara negara A dengan negara B karena mereka sebagai aktornya utama gitu. Sama lah kayak kita memainkan peran dalam sinetron atau kalian menonton sinetron, pasti akan tahu kan aktor utamanya siapa, aktor pendampingnya siapa. Nah, seperti itulah kontestasi yang ada dalam hubungan internasional. Nah, ada beberapa elemen ya dalam politik internasional. Yang pertama kerjasama. Kerjasama ini banyak mencapupnya ada politik, budaya, lingkungan dan sebagainya. Apalagi di era COVID kemarin kan, itu banyak kerjasama di bidang kesehatan, misalnya vaksin, terus kerjasama dalam masker dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya konflik. Konflik memang tidak bisa dipungkiri, gitu kan. Contohnya aja Rusia dengan Ukraina. Padahal kalau kita lihat dari garis peta ya atau wilayahnya mereka berbatasan langsung gitu kan. Satu rumpun lah istilahnya, satu benua gitu kan. Tapi kok terjadi konflik ya mungkin ada pergesekan atau permasalahan yang sudah ada dari lama dan memuncak pada saat itu. Nah, yang ketiga permintaan dan lingkungan, dan yang keempat gangguan dan pengaturan tersendiri. Politik internasional ini sebagai proses ya interaksi antara dua negara atau lebih. Ada beberapa faktor utama dalam lingkungan internasional yang dapat kita kaji. Yang pertama, lingkungan fisik, geografis, sumber daya alam, dan teknologi. Yang mana biasanya kerjasama antara dua negara ini mencakup dalam letak geografis, istilahnya serumpun. Yang kedua, penyebaran sosial dan perilaku. Dan yang ketiga, timbulnya lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi internasional. Karena di era yang sekarang ini ya, di arus kemajuan teknologi, arus globalisasi, tambah banyak lagi organisasi internasional yang muncul. Jadi di dunia ini mungkin kita nggak bisa menghafal semua organisasi internasional yang ada di dunia ya. Ada hampir 200-an, bahkan satu negara itu tidak akan ada yang berpartisipasi hanya satu organisasi internasional. Pasti akan melakukan berpartisipasinya lebih dari satu organisasi internasional. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan negara tersebut. Organisasi internasional itu sebagai aktor pendukungnya lah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di dunia ini. Politik internasional dapat dilihat ya dari step ini. Jadi dalam interaksi antar negara terdapat hubungan pengaruh dan respon. Jadi negara A akan memiliki tujuannya untuk negara B, dan negara B akan merespon dari tindakan si A. Nah, sebaliknya seperti itulah yang akan dilakukan dalam kedua negara tersebut. Nah, ini nanti akan menimbulkan adanya kerjasama, terus adanya hubungan bilateral dan hubungan lainnya yang bisa membangun misalnya berganding ataupun bonding negara tersebut. Nah, ada beberapa bentuk ya interaksi. Yang pertama, dalam hubungan internasional, interaksi yang terjadi antar aktor dapat dikenali dari keberulangannya sehingga membentuk suatu pola tertentu. Nah, secara umum, bentuk reaksi dari suatu negara dengan negara lain berupa akomodasi. Dia akan memberikan akomodasi atau memberikan apa nih yang dibutuhkan oleh negara tersebut karena sudah melakukan kerjasama dengan saling bergantungan dua negara tersebut. Yang kedua pasti misalnya negara tersebut ingin melakukan kerjasama, tapi negara B tidak mau. Mereka berhak untuk mengabaikan hal itu. Ketiga, berpura-pura seolah informasi atau pesan dari negara lain itu belum diterima. Mungkin ini kepada negara yang apatis ya terhadap permasalahan ataupun negaranya itu ada masalah, negara lain itu ingin memberikan masukan, tapi mereka apatis untuk menerima masukan dari negara-negara lain. Terus yang keempat yaitu mengulur waktu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini pasti negara tersebut itu ingin melakukan mengulur waktu lah untuk menurut mereka bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut. Terus menawar begini. Terus bisa menolak juga aksi dari negara lain. Jadi kalau misalnya
mereka tidak menyetujui, tidak menginginkan adanya itu, mereka berhak menolak apapun yang diberikan dari negara lain. Ada beberapa bentuk kerjasama dalam politik internasional ya. Yang pertama, kerjasama regional. Kerjasama regional ini biasanya kerjasama yang berkaitan atau negara-negara yang berdekatan, misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, ataupun namanya Sijori, Singapura Johor Riau. Dulu kan Kepri masuk di Riau. Yang kedua, multilateral itu melibatkan atau mengikutsertakan lebih dari dua bangsa, contohnya UN ini PBB ya. Yang ketiga, hubungan bilateral, di mana keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak terlibat, dan aktor utama pelaksanaan hubungan bilateral itu adalah negara. Contohnya, Indonesia bekerjasama dengan Jepang, menghasilkan namanya kesepakatan IJPA dalam kerjasama ekonomi gitu. Nah, banyak terus antara Indonesia dengan Australia ada namanya IACPA. Nah, itu menghasilkan beberapa kesepakatan atau kerjasama di antara kedua belah pihak atau kedua belah negara tersebut. Yang keempat, kerjasama trilateral, yang mana dari ketiga negara. Yang tadi contohnya juga dia termasuk dalam kerjasama regional. Jadi kalau kita lihat dalam tabel ini ya, ada beberapa cangkupan yang harus dilihat bentuk-bentuk interaksi, yang mana politik dunia ini akan menginvestasikan berbagai pendekatan-pendekatan tradisional yang selama ini digunakan dalam politik dengan berbagai pendekatan baru. Gitu. Jadi kalau dulu kita melalui hanya pendekatan keamanan dan damai saja, misalnya perang dan damai, tapi sekarang sudah banyak nih pendekatannya ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, politik internasional menuju politik dunia merupakan fase perkembangan baru ya, di mana aktor yang terlibat, proses interaksi, dan tujuan para aktor dalam interaksi internasional ini semakin beragam dan rumit. Nah, makanya istilah dari poin ini pada dasarnya menekankan interaksi antara para aktor negara bangsa ini itu sendiri. Yang mana pola interaksi politik dan hubungan internasional itu juga akan melibatkan interaksi antara aktor negara dengan aktor non-negara tadi. Misalnya organisasi internasional, terus perusahaan multinasional, kelompok non-negara, ataupun individu itu sendiri. Sekian dari pemaparan saya, pemaparan materi saya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti hubungin ke saya atau di kelas. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.